Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulurku semuanya, di mana kalian berada lur? Baik, kali ini saya ingin ngobrol santai saja dengan sahabat saya, ngobrol tentang pengalaman hidup kita masing-masing. Mungkin pertama-tama saya akan tanya dulu pengalaman. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, ini adalah sahabat saya lur, namanya Mas Dodi. Mas Dodi ya. Kalau kalian pernah melihat video collab saya tentang review motor, mungkin kalian tahu siapa Mas Dodi ini, yang punya channel Sarjana Angler. Dan ternyata setelah saya dikasih tahu, dia punya channel lain juga yang namanya Mas Dodi Jepang ya, Mas? Dodi Jepang. Oh ya, kenapa sih namanya kok Dodi Jepang gitu, Mas? Apakah itu nama kepanjangan atau cuma nama channel saja? Ya, itu sebenarnya cuma nama channel aja, Mas. Betul. Karena dulu saya kan pernah ke Jepang. Oh, jadi ya pernah ke Jepang. Jadi makanya saya bikin channel, namanya saya bikin Dodi Jepang. Dodi Jepang ya, apa ingat? Dodi Jepang, nanti akan saya tampilkan Dodi Jepang, bisa kalian lihat lur langsung ke channelnya. Oh iya, berapa lama Mas di sana dulu? Saya pernah ke Jepang itu kurang lebih 5 tahun. 5 tahun Ya. Lama sekali lur. 5 tahun. Itu di sana kerja atau berbisnis atau belajar sekolah? Saya di sana dulu itu kerja. Ya, kerja. Di bidang apa Mas? Kalau Saya dulu kerjanya itu di di PT pembuatan kapal. Oh, di bidang teknik perkapalan. Cuman saya di situ jobnya pengecasan lengkap. Masuk pengecasan ya. Oh iya. Itu. Kok bisa sih Mas sampai ke sana? Apakah sudah cita-cita atau memang kebetulan waktu itu ada feeling langsung ke sana, punya kontaknya, punya channel untuk bisa penyalur ke sana atau gimana? Sebenarnya saya dulu itu punya cita-cita simpel, Mas. Dulu itu saya karena suka film kartun, anime. Oh iya. Karena saya suka cerita-cerita dari kartun itu, saya itu belajar bahasa Jepang. Terus kenal sama orang dinas Surabaya. Kamu kok bisa bahasa Jepang? Ya Pak, saya belajar dari kartun. Kenapa nggak ikut sekalian program Jepang? Itu programnya kalau nggak salah Ayen siapa namanya? Ya, programnya pemerintah. Di situ gratis, kalau kalian bisa lolos di situ, kalian bisa berangkat di sana dan kerja di sana seperti itu. Oh iya, berarti itu ada prosesnya. Itu proses dalam perjuangan untuk bisa berangkat ke sana itu apa aja, Mas? Mungkin kalau dulur-dulur saya yang ada yang mau ingin kerja ke Jepang juga itu, bagaimana sih prosesnya, bagaimana sih perjuangannya, jalurnya kemana dan harus kemana, apa saja persyaratannya, itu mungkin bisa dikasih tahu, di-share. Kalau dari persyaratannya itu minimal kita SMK sederajat. SMK sederajat atau SMA, jadi minimal punya pengalaman kerja dulu kalau SMA ya. Terus untuk tesnya itu kita bisa cek di daerah masing-masing, daerah sekitar kita. Terus kemudian nanti waktu ada tes itu tesnya cuma fisik, habis itu kesementaraan itu kan cek tubuh ada cacat atau enggak seperti itu, ada bengkok atau enggak, ada tinggi atau enggak seperti itu. Habis itu wawancara, tes bahasa. Yang penting itu bahasanya. Jadi sebelum kita berangkat itu nanti kita akan masuk ke LPK. LPK itu lembaga seperti pemberangkatan kerja itu. Kita masuk ke situ buat belajar. Habis itu ya kita tes. Habis itu kalau tesnya lolos kita lanjut ke proses berikutnya. Seperti itu. Selama di mana itu tadi Mas, di LPK? Ya LPK. LPK itu langsung di sana terus untuk belajar atau boleh pulang? Boleh. Kalau masih selama di LPK kita masih berpulang. Mungkin ya kalau mempersingkat waktu belajar, kita mungkin kalau saya sih pribadi dulu nggak pernah pulang, ada 1 bulan sekali karena emang juga ya bensin juga kan, makan juga kan seperti itu, saya berhitungan seperti itu. Jadi mending saya 1 bulan sekali aja seperti itu saya guna. Karena saya dulu LPK-nya lumayan jauh kalau dari rumah, sekitar 1 jam ya. Kalau di semua daerah di Indonesia itu ada Mas? Pasti ada, setiap kota pasti ada. Terus kalau untuk bahasanya Mas, berapa sih kira-kira berapa bulan itu untuk menguasai bahasa Jepangnya? Oh ya, untuk level tingkatannya pemula itu level apa Mas namanya? Level bahasa Jepang. Kalau bahasa Jepang itu level ada 2 level. Dari level 5, 4, 3, 2, 1. Tapi untuk minimal buat Kensushi atau yang pemagang itu minimal 5 sampai 4,5 itu nggak bisa. Dan berapa lama proses untuk belajar atau bisa sampai hafal? Nggak bisa hafal sih, cukup tahu kita aja tahu dasarnya. Itu kalau memang dia gampang nyantol misalnya, itu mungkin sampai 4 bulan, 5 bulanan udah bisa. Tergantung kapasitas usaha sama belajarnya gitu aja. Tapi yang paling penting mengandalkan daya ingat seperti itu. Oh, iya.
kayak gitu. Karena kalau orang kan kita punya apa namanya IQ-nya rendah di fosil terus belajarnya juga kuat seperti itu. Harus bertahap dan harus telaten dengan semangat dan niat yang kuat juga ya Mas. Oh ya, untuk administrasi itu apa aja Mas persyaratan secara berkas-berkas? Berkasnya itu jelas KTP, KK, terus akte, ijazah terakhir. Kalau punya sertifikat itu bisa dikumpulkan. Jadi di sini nanti kita punya nilai plus. Biasanya kalau udah punya pengalaman kelas atau teknik itu biasanya dapat nilai plus. Itu kita bawa berkasnya langsung datang ke Disnaker atau melalui lembaga-lembaga tertentu dulu? Ya, awalnya kita akan mendaftar, kita sebelum dapat name tag sama nomor peserta itu kita datang dulu ke Disnaker, kemudian dapatkan nomor tadi. Habis itu waktu tes kita bawa lagi Mas, kita bawa lagi dokumen asli untuk dicek sama panitia. Ada orang Jepangnya juga di situ. Oh iya. Ya, untuk administrasi keuangan dipungut biaya tidak sih Mas? Program pemerintah ada dua program ya. Program pemerintah itu gratis, bukan gratis tanpa biaya enggak. Tetap ada biaya dari tes, kemudian semacamnya, mungkin dari visa, dari paspor, dari belajar, buku belajar. Semua kurang lebih kalau sekarang sih kurang lebih itu 25 jutaan. 25 juta. Itu yang program Japan atau pemerintah. Cuman yang kedua ini ada program swasta, dia sedikit mahal, kurang lebih 35 jutaan. Itu sudah biaya sudah termasuk pas waktu langsung berangkat itu apa selama proses penyeleksian? Jadi bisa dicicil. Pokoknya semua bisa dicicil, cuman sebelum berangkat harus ada pelunasan. Sebelum berangkat. Ya, harus ada pelunasan. Oh iya. Itu. Oh iya Mas, selama Mas Dodi ini kerja di Jepang, masih ingat tidak berapa sih gaji pertama di sana Mas? Ini yang paling menarik, yang paling ditunggu-tunggu. Mungkin yang dulu-dulu tuh yang mempunyai niatan ingin kerja di Jepang sana, yang pasti yang paling ditanya adalah gajinya. Tapi kita ingin tahu dulu gaji pertamanya Mas Dodi dulu berapa? Dulu gaji pertama waktu masih status magang, kan kontrak pertama itu 3 tahun Mas, tahun itu. Saya di sana 5 tahun, 3 tahun pertama selesai, saya pulang 1 tahun kerja di sini, kembali lagi 2 tahun. Untuk gaji pertama dulu itu saya dapat kurang lebih ya rata-rata per bulannya 14 yen atau 14. Kalau di sini 14 juta, di sana kurang lebih 140 ribu yen. 140 ribu yen. Terus 14. Gaji yang paling besar itu bisa didapatkan berapa di sana? Kalau paling besar, yang paling terakhir kemarin 2 tahun terakhir itu karena saya mungkin udah naik kelas lah. Iya, kelas. Itu sekitar 2 kali lipat, lebih 32 kali besar 30. Itu gaji pokok atau termasuk sudah sama sih? Oh, maksudnya itu sama lembur. 34 juta. 30. Kotanya ngambil tujuan, kemudian anak ada potongan buat asrama, listrik, terus gas gitu. Jadi bersihnya kurang lebih 34 juta. Wah, 34 juta loh. Ini kalau kerja di sini gaji UMR ya berapa masih 4,5 juta. Ya sama saja sih sebenarnya, kalau memang ingin niat cita-citanya tinggi ya pasti dapatnya juga lebih banyak. Tapi kalau yang santai-santai kerja di sini ya UMK saja. Nah, kalau ingin gajinya lebih besar tapi tetap di Indonesia ya jadi pengusaha. Ya, betul. Pengusaha asalkan ya yang penting niat dan telaten gitu. Oh ya, yang selanjutnya sampai bisa 5 tahun di sana itu kerasan Mas ya ternyata. Alhamdulillah kerasan. Terus gimana sih Mas suasananya di sana sama di Indonesia itu bedanya apa? Apakah enak di sana atau sama saja? Apakah masih enak di sini? Kalau dari mana enaknya, pertama jelas, yang paling jelas dari musim beda gitu. Karena di sana itu negara Jepang itu mempunyai 4 musim, dari musim panas, musim dingin, musim kemarau, musim gugur. Jadi yang ada enaknya di sana itu kalau saya perhatikan itu budaya Jepang itu hampir mirip sama orang Jawa. Sopan santunnya, baiknya, sabarnya seperti itu. Budaya tinggal. Ya, jadi enaknya di situ. Kita kalau di sana itu nyaman, orangnya lama-lama. Tapi kalau masalah pahitnya mungkin kayak musim dingin, kita kan dari orang Asia kan belum biasa sama musim dingin. Musim salju. Ya, musim salju kayak gitu. Kalau musim salju sama musim penghujan itu dinginnya sama nggak? Beda Mas. Kalau di sana itu hujan mungkin nggak dingin, paling yang banyak itu badainya. Tapi kalau musim salju itu sebenarnya sama salju sih nggak dingin Mas. Salju itu nggak dingin, berhubung ada angin. Jadi yang dingin itu sebenarnya angin tadi yang angin itu salah angin dia. Seperti kayak apa freonnya kulkas itu ya. Ya gitu. Kalau saljunya sih nggak dingin. Oh ya, untuk makanannya Mas, apakah makanan pokok di sana sama di Indonesia itu sama atau ada bedanya?
kalau makanan pokok dari segi makanan pokok itu sama nasi, cuma di sana nasinya enak. Enaknya gede-gede, terus agak manis itu. Kalau di Sumber mesti lagi kalau kalian pernah lihat orang Jepang makan dari mangkok itu. Terus habis itu makanan yang kedua itu biasanya dia itu ramen, mie gitu. Oh, Banyak sih makanannya, ada sushi, ada ikan-ikan mentah. Dulu pengalaman saya kalau makan di sana itu yang mentah-mentah pasti mentah. Nggak mual, belum biasa gitu. Tapi biasa. Tapi kalau udah terbiasa jadi yang di Padang itu rasanya enak. oh iya Mas, satu lagi. Di sini kan di Indonesia kan ada tempe, tahu, terus apa sih lontong, terus peyek. Di sana ada nggak Mas? Kalau di sana sih nggak semua ada ya Mas. Cuman kalau misalnya kayak makanan pokok, kayak tempe, kalau tahu di sana pasti ada. Pasti ada. Kalau tempe, kemudian makanan Indonesia bumbu bambu atau lainnya, saus-saus itu ada, cuman kita ambil dari Indonesia. Dan itu pun kejualannya mungkin dari orang Jepang. Di sana juga ada toko halal food, itu menyediakan makanan Indonesia yang halal, semua makanan yang halal di situ. Jadi cuman bedanya di harga. Kalau tempe ukuran mungkin segini, itu ya sekitar 2.000 lah. Kalau di sana itu segini itu kurang lebih 60.000. 60.000 Ya. Mungkin mahalnya karena ekspor dari Ya, Indonesia. ekspor dari Indonesia tadi seperti itu. Makanya mahal. Terus yang selanjutnya, ya selama 5 tahun di sana Mas ya, bersosialisasi dengan orang sana, baik yang muda dan yang tua. Punya gebetan nggak Mas di sana Mas selama 5 tahun? Selama 5 tahun ada Mas. Ada. Dulu punya gebetan 3, dan itu pun semua usianya itu di apa namanya? Di bawah. Enggak di bawah. Jadi dia itu lebih tua dari kita. Karena budaya Jepang itu boleh pacaran, boleh dekat sama orang itu minimal usia 30 sampai 32. Jadi kalau masih remaja itu fokusnya harus belajar, terus belajar karir atau mungkin karirnya di apa? Olahraga seperti itu. Jadi kalau udah di atas 30 baru boleh. Jadi mantan-mantan saya dulu itu usianya kebanyakan di atas saya, kurang lebih antara 8 sampai 10 tahunan selisihnya. Itu sampai sekarang lanjut tidak Mas? Oh, enggak Mas. Enggak. Kenapa Mas? Kan enak punya istri orang Jepang gitu Mas. Kasihan nanti kalau misalnya ya sebenarnya pingin dengan cita-cita seperti itu, tapi mungkin nanti kasihan juga, repot juga kalau misalnya jadi kesini. Seperti yang saya rasakan kalau di sana kan mungkin dari musim, dari cuaca kan belum terbiasa, susahnya di situ. Di sini panas ya, panas. Jepang jelas nggak panas. Oh iya. Kasihan. Tapi sampai sekarang masih kontek-kontekan atau sudah sama sekali tidak berkomunikasi? Sudah putus, sudah ada kontak sama sekali. Nggak ada. Selesai. Iya. Yang selanjutnya, oh iya Mas, kan Masnya sudah 5 tahun di sana, Ya. sudah banyak berkomunikasi dengan orang Jepang. Gitu. Coba sih Mas sedikit saja ngomong bahasa Jepang Mas, untuk menyapa dulur-dulur saya. Mungkin hanya menyapa saja, terus memberikan motivasi bagi yang ingin berangkat ke Jepang, gitu Mas. Ya mungkin saya bisa. Mungkin suaranya agak dikeraskan lagi. Perkenalan bahasa Jepang ya. Konbanwa minasan. Jadi masih watashi no namae wa Deddy to Moshimasu. Watashi no toshi wa ima 29 歳です。私はSidoarjoから来ました。よろしくお願いします。Ya. Udah. Artinya apa Mas sekarang? Tadi artinya, halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Deddy. Usia saya sekarang 29 tahun dan saya berasal dari Sidoarjo. Terima kasih atas perkenalannya. Mungkin kalian yang sudah sedikit-sedikit tahu bahasa Jepang mungkin bisa langsung mengartikannya. Jujur saya sendiri di sini tidak tahu. Pernah saya belajar cuma sebentar Mas, tapi berhubung memang tidak fokusnya ke sana, hanya ingin belajar tahu saja. Gitu. Jadi ya sudah. Dulu belajarnya yang awal itu menghafal huruf hiragana. Hiragana, habis itu masuk ke katakana, terus sedikit masuk ke kanji juga. Pusing saya. Apalagi sudah main kosakata itu, aduh. Tapi itu bagi saya yang memang tidak berfokus ke sana, hanya ingin tahu saja. Oh ya Mas, apa sih kesan yang terbaik pas di sana, yang pas di Jepang itu yang tidak pernah terlupakan hingga sekarang? Ya, benar. Itu pasti berkesan. Selama saya 5 tahun di sana itu ada hal yang paling berkesan dan bisa belajar di sini sampai sekarang. Itu dari cara berpikir atau pola pikir orang Jepang. Dia itu pola pikir selalu maju. Ya. Jika dia gagal, bangkit lagi. Kemudian etos kerjanya bagus, dan disiplin kerjanya tepat waktu. Orang Jepang kalau udah janjian telat 5 menit pun dia pasti kecewa dan pasti malu kalau misalnya kita telat itu. Dia pasti malu karena dari kecil dia itu punya moral yang udah diajarkan dari kecil sama orang tuanya. Budaya malu itu
udah apa ya istilahnya di Jepang itu udah kayak budaya ya budaya temurun seperti itu. Bagus kalau etos kerjanya, pola pikir sama kedisiplinan kerjanya itu bagus. Itu yang membuat mungkin bisa dicontoh sama orang Indonesia ya, supaya mungkin bisa kerja lebih disiplin lagi, lebih mengutamakan keselamatan. Aja kayak lebih mengutamakan keselamatan kerja seperti itu. Jadi kalian lor yang mungkin ingin kerja di sana bukan hanya gaji yang banyak saja yang bisa kalian dapat, yaitu yang lainnya adalah pengalaman hidup di sana, bisa merasakan berapa musim di sana mas? 4 musim, bisa merasakan 4 musim di sana, dan yang tidak kalah penting adalah kita bisa meniru attitude atau budaya kepribadian di sana yang baik tentunya, yang bisa kita tiru untuk kita bawa pulang nanti, dan sedikit banyak merubah apa sih mas namanya perilaku kita, sikap kita gitu untuk lebih baik lagi. Jadi mungkin tidak hanya di Jepang saja, di negara-negara lain pun juga pasti akan ada pelajaran yang bisa kita ambil di sana. Tapi berhubung masnya dari ini habis dari Jepang, makanya kita bahas pengalamannya yang di Jepang sana. Oh ya mas, sekarang kan sudah pulang gitu, sudah balik lagi ke Indonesia. Ya. Ada keinginan tidak mas untuk balik lagi ke sana mas? Kalau sementara ini masih belum karena masih bujang. Kalau rencana tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi setelah menikah, insya Allah ya baliklah setelah di usaha untuk buat bisa jadi modal, ada usaha ya. Lebih baik usaha daripada ikut orang kan. Ikut orang terus ya sampai kapan? Iya. Usaha terus setelah itu berkumpul sama keluarga lagi. Jadi untuk kalian lor yang untuk kerja di sana ya kerja saja, cari modal, balik lagi buat usaha, ketemu lagi sama keluarga. Yang jelas adalah akan jadi kebanggaan keluarga kalian lur. Pasti ya tetangga-tetangga tanya kerja apa? Oh ya di Jepang, ke Jepang sekarang kerja ke Jepang gitu, kedengarannya sudah membanggakan sekali. Karena apa? Karena tidak semuanya orang bisa berangkat kerja ke Jepang. Apalagi di bidang teknik perkapalan itu tidak semua bisa, harus melalui proses, harus berjuang, harus mempunyai semangat dan niat yang sangat kuat gitu. Baik mas, jadi terima kasih untuk tanya-tanyanya, ngobrol-ngobrolnya ini. Mungkin saya akhiri saja, mungkin kita pamit salam ke dulur-dulurku yang sampai sekarang menyaksikan terus mengikuti. Ya, baik saya ya. Nanti mungkin ada yang penasaran atau ingin tahu gitu ya gimana sih Jepang atau gimana sih saya di Jepang itu apa dulu, tentang Jepang itu bisa dilihat nanti di channel saya. Channelnya namanya Dodi Jepang. Dodi spasi Jepang gitu aja, nanti langsung muncul nanti masnya selama di Jepang itu gimana, banyak sekali videonya di sana. Baik saya pamit lur, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.